Nah ini Wih, banyak banget itu. Ini Itu koleksi kamu? Ya. Kayak kalau itu Semua ya. Wah ganteng nih. Oke. Nih. Bisa lah bisa. Gitu. Sampai tukeran IG mungkin apa lebih dari itu atau chattingan mungkin sampai sekarang ada nggak sih? Aduh malu aku gitu kan. Kalau IG pastilah mungkin kalau soalnya IG kan biasanya yang pertama kali buat ngestalk kan biasanya IG kan ya. Oke. Terus kadang mungkin sampai lanjut apa akhir-akhirnya juga berteman gitu kan. Pokoknya aku di karate ini nyari temen lah sebanyak-banyaknya pokoknya gitu. Gini, kamu pernah diceng-cengin nggak? Dicam-camin gila lalu diceng-cengin kok kayak di Sumpah. kayak dijodoh-jodohin lah intinya. Iya bener Pol. Apalagi jadi tuh ada kan pelatihku yang temen kecilnya ibuku itu loh. Oh iya. Nah itu tuh orangnya tuh kayak jahil pol gitu loh. Jadi aku tuh kayak aku di dojo ini ya kan, itu yang sabuk hitam itu kan ada aku, terus ada pokoknya ada cowok-cowok gitu loh. Nah cowoknya tuh ada 3 gitulah. Gitu badan kita tuh kayak gak ada apa-apa gitu loh, paham gak sih? Tapi tiba-tiba tuh kayak dicengin kayak kilo kayak lo cewekmu kayak apa sih gitu loh pokoknya. Tapi itu cuma bercanda gitu. Dan aku tahu juga nggak boleh, maksudnya nggak boleh baperan gitu loh, paham nggak sih, kayak nggak boleh tiba-tiba ngambek apa sih gitu ya, kita emang udah tahu gitu loh, emang candaannya kita kayak gitu. Oke. Mungkin kamu ada sepatah kata atau 2 kata buat kamu yang mungkin lagi ikut di sebuah perguruan karate tapi dia masih belum bisa buat ikut ujian naik di sabuk gitu. Nah buat teman-teman semangat terus ya, jangan patah semangat gitu. Aku juga dulu dapetin sabuk hitam itu kayak nggak berekspektasi setinggi ini gitu loh. Dulu cuman karena ikut-ikutan kan, jadi kayak ya udah malas-malesan. Aku pikir tuh cuman nyampe sabuk, mungkin sabuk hijau udah selesai, tapi ternyata aku dapet sabuk hitam ini dengan perjuanganku sendiri tuh kayak pasti wow gitu loh buat aku sendiri. Pasti kalian kan mau gitu kan, makanya harus semangat terus. Oke. Kamu ada apa sebelumnya? Kamu ada keinginan buat keluar gak sih? Kayak aku pengen stop buat karate ini karena aku capek. Pernah nggak? Dulu tuh aku pernah ngalamin kayak gitu. Oh iya. Iya, jadi Terus tuh akhirnya gimana tuh sampai bisa gini, berlanjut? bentar ya, aku kayak dulu SD kalau nggak salah, SD pokoknya pas masa-masa pandemi tuh. Oh iya, mungkin kelas 4 atau kelas 5 lah ya. Kelas Atau 5 kelas kelas 6 lah kalau nggak Iya. salah. Nah itu tuh kan kita kan ya udah kan kayak di rumah cuman gitu-gitu aja, terus nggak ada kegiatan juga. Nah sedangkan di karateku ya kan, di karateku tuh kayak pelatihnya tuh agak kayak ngeselin banget gitu loh, paham nggak sih, kayak Maksudnya kayak jahil atau gimana? bukan, ngeselinnya tuh kayak selalu apa ngebeda-bedain aku gitu loh, paham kan? Oh kayak kamu disudutin? Iya Oh. bener banget. Sama aku tuh sampai bilang kan ke ibu kayak gini. Terus akhirnya ibu tuh kayak ya bilang kan kayak ya gimana sekarang kamu mau apa pindah tempat latihan atau gimana gitu kan. Terus aku bilang udahlah nggak usah pindah dulu gitu, soalnya kan pandemi juga, kita mau latihan tuh nggak ada gitu loh. Ada sih, ada satu tempat latihan tapi jauh banget di Sidoarjo. Oh, Nah aku kan juga mikir nanti berangkat udah 1 jaman sendiri, belum lagi macet kan. Kan latihannya tuh kan jam 4-an, jam 4 tuh kan jam-jam pulang kerja. Terus nanti belum lagi sama, udahlah akhirnya enggak. Nah dari situ aku tuh males banget latihan karena ya gitu, kayak selalu dibeda-bedain, selalu kayak disudutin gitu loh.
ya aku kan males latihan, akhirnya seminggu pertama itu nggak latihan 2 kali, terus lanjut lagi minggu depannya tuh nggak latihan terus gitu loh, sampai akhirnya aku kan ditelepon kan kayak Jing aku nggak pernah latihan bla 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 gitu kan. Mulai dari situ kayak aku kan bilang, aku tuh dulu tuh sampai alasan loh, kayak iya alasan pusing lah, alasan sakit perut lah, alasan badanku itu gak enak, terus alasan pernah apa namanya kayak jatuh gitu loh, alasan jatuh, badan luka apa nyamuk tau gak sih itu pun sampai aku jadiin alasan buat gak latihan gara-gara risih sama satu orang ya. bener, aku udah males banget gitu. Terus gara-gara di telepon itu kayak Jing aku nggak pernah latihan gitu kan, dan dari situ aku kayak sadar diri gitulah, kayak nggak enak lah sama anak-anak yang di sana. Terus akhirnya aku lanjut latihan lagi sampai akhirnya sampai 2022 Desember 2022 Desember iya, kemarin. Iya kemarin itu aku sama sekali apa ya udah nggak latihan gitu loh di dojoku yang lama. Oh iya. Iya, soalnya berarti kamu latihan di kamu selama ini latihan di sini tuh tempat latihan kamu selama ini tuh dojo baru gitu. Iya, jadi enggak. Tadi kan aku bilang kan, maksudnya kayak aku tuh latihan lagi kan, setelah telepon tuh kan latihan lagi. Pokoknya sampai ya 2022 mungkin bulan September mungkin ya. Itu masih latihan di sana. Terus akhirnya aku nggak latihan. Terus latihan lagi tuh, Novembernya tuh latihan lagi. Terus Desembernya itu mulai ngegas lah. Maksudnya dojo lamaku kan. Nah, terus akhirnya itu tuh kan ada seleksi kayak buat ikut kejurnas Lemkari gitu. Ada seleksi, akhirnya aku ikut. Nah, yang ngelatih tuh kebetulan kan guru besarnya kan. Jadi si Hania tuh yang ngelatih. Jadi mau nggak mau aku harus ikut. Aku harus kayak ngelawan rasa males gitu kan. Ya buat kebaikanku juga gitu. Terus akhirnya sampai Maret kalau nggak salah sampai sampai enggak deh Februarian gitulah. Sampai Februari itu aku masih latihan di situ kan. Tapi tiba-tiba kayak aku tuh apa ya, kayak istilahnya nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba itu kayak dikucilkan gitu loh. Ya jadi kayak mungkin karena aku tuh keseringan latihan sama si guru besarnya ini yang sama si Anku ini tuh, kayak mungkin keseringan latihan gitu loh. Jadi kayak si senseiku yang di dojo lama ini kayak nggak suka gitu loh, kamu tuh ngapain sih kalau latihan sama dia, kayak kan dojomu kayak di sini gitu loh. Kayak cemburu bener banget kayak cemburu gitu. Nah aku kan nyari ilmu ya kan, kayak apa salahnya gitu loh. Terus ya mulai dari situ aku udah bener nggak respect gitu loh sama mereka. Terus habis gitu ibuku juga, apalagi ibuku tuh kan wah kalau masalah karate kan nomor 1 ya, apalagi tentang aku. Udah tahu aku kan kayak dipojok-pojokin gitu kan mesti. Terus akhirnya ibuku buka dojo sendiri gitu, kayak buka tempat latihan gitu. Nah yang latih ini ya yang sianku ini. Nah sekarang di dojo itu ada 4 pelatih sekarang. Iya. Di dojo baru. Iya. Jadi siannya 1, senseinya 2, senseinya 3. Tuh. Itu kan dari itu ya, dari pelatihnya ya, dari sensei sama sian. Kalau dari teman-teman selatihan gitu, ada nggak sih ngelihat perkembangan kamu yang cepet banget gitu, kayak wih gila keren banget, padahal dia yang sama kamu terus itu dia masih nge-stuck di situ-situ aja gitu, kayak ngerasa kamu loh kok keren banget gitu kan, aku loh sampai di sini-sini terus. Atau mungkin ada yang lebih ke dulu dia baik-baik aja, tapi setelah kamu lebih banyak juara, terus kamu berkembang lebih wow lagi, tapi sedangkan temenmu ini nge-stuck di situ, tapi dia malah ngejauhin kamu gitu. Atau mungkin ya ngedeketin kamu karena memanfaatkan kamu, mungkin iri lah bisa dibilang. Ada nggak sih? Kalau di dojo lama ya itu ada sih. Dia emang satu kelas gitu sama aku. Jadi kan aku pemula, dia juga pemula. Nah, tapi kalau menurutku ya dari pandanganku itu mamanya
itu mamanya gitu loh yang nggak suka sama aku, bukan anaknya. Tapi karena mamanya itu mempengaruhi, jadinya juga anaknya tuh kayak yes, pokoknya mamanya tuh kayak mama ambis banget gitu, kayak kamu tuh harus ngalahin ini kamu tuh harus kayak gini pokoknya kayak gitu kan. Akhirnya aku tuh nggak tahu, kayak tiba-tiba aku tuh latihan di sana itu kayak beneran kayak nggak ada temen gitu, paham nggak sih, maksudnya kayak yang ya ada sih temen ada, tapi nggak yang sampai kayak beneran Deket banget. iya deket banget gitu loh. Jadi aku dulu itu latihan tuh ya udah sih kayak latihan sendiri gitu. Nah kalau untuk dojo baru itu aku bukan benci ya, tapi kayak lebih wow, kayak keren banget gitu loh. Iya. Ada temanku dia nggak cewek sih, cowok tuh. Dia emang ikut karate itu udah dari kecil banget. Kalau nggak salah dari umur 4 tahun dia ikut karate. Terus dia itu sabuk hitam, kamu tahu kelas berapa? Kelas berapa? TKB. Wah, Kalau nggak TKB dia udah sabuk hitam. udah sabuk hitam. Oh, Terus sekarang dia kelas berapa ya? sekarang dia sepantaran juga sama aku, dia kelas 8 dan sekarang itu kalau nggak salah dia dan 3. Oh iya. Keren. Ya karena emang aku lihat kan perjuangannya dia juga nggak segampang itu gitu kan buat sampai sini. Mungkin itu juga faktor pelatih juga. Jadi ada salah satu guru besar di perguruanku, itu juga salah satu pelatihku sama pelatihnya temanku ini. Dia emang kalau ngelatih itu kayak keras banget gitu loh. Jadi kalau misalnya ya ada anak aneh-aneh gitu ya, anak aneh-aneh kalau dipukul beneran sama dia. Oh iya? Terus Iya. orang tuanya itu gimana? Kayak lebih iyain gitu, kayak biarin gitulah kan namanya karate, atau mungkin anaknya tuh dipindahin ke dojo baru? Ya karena kita udah tahu kalau beliau ini gimana, jadinya kita ya fine aja sih, maksudnya kayak baik-baik aja gitu. Asalkan dia nggak Ya, aneh-aneh. kita juga tahu gitu loh, kayak kita harus hormat ke dia, soalnya dia tuh juga salah satu orang penting di Lemkari gitu. Tapi sayangnya beliau meninggal udah dari tahun 2021 kalau nggak salah. Tuh. Berduka cita ya buat Ya, terima kasih. apa tadi, guru besar ya? Ya, pokoknya aku balik lagi ke awal, kayak kagum banget sama si anak ini. Dia beneran, dia kan memang anak kata. Dia yang kayak ikut pertandingan itu biasanya yang selalu menang itu di kata. Emang gerakannya tuh super bagus pol. Aku kayak pingin kayak dia gitu loh. Kamu pernah itu nggak minta kayak karena kamu suka ya cara dia latihan terus sampai dia keren banget, kamu bilang dia keren gitu, pernah nggak minta kayak gimana kamu kok bisa kayak gini, kayak sharing gitulah, minta ajak sharing gitu, pernah nggak? Pernah. Jadi atau iya. mungkin kamu lebih ke kayak mending gak usah deh, takut dia kesinggung atau apa, takutnya malah ngambil ilmunya gitu, jadi nanti dia disaingin atau gimana? Enggak sih, kalau takut buat nanyanya sih enggak ya, soalnya kita kan udah deket banget kan, maksudnya kayak udah temenan juga dari 2019 itu kita tuh udah temenan gitu loh, jadi sekarang ya mungkin kayak deket gitu loh. Nah kalau aku ya pernah sih tanya ke dia, awalnya itu cuma bercanda kayak ya pasti kan lu kok apik polo lo main nih gitu toh, kayak terus dia ngomong ya jelas bos latihan tiap hari gitu loh. Bilang kayak gitu. Ya emang sih dia emang latihan tiap hari, jadi di rumahnya pun dia itu juga latihan dan papanya juga kayak nge-support banget gitu. Kamu tahu ya dia itu latihan fisik. Kalau latihan fisik itu kan biasanya kan kita kan lari muterin lapangan kodam tuh. Iya. Berapa kali biasanya kamu? Dia itu kalau aku tuh sampai sekarang belum bisa gitu loh, belum bisa sampai 10 putaran. Paling banyak mungkin 7. Itu lari terus terus gitu. Tapi kalau capek berhenti bentar, nanti lari lagi. Kalau dia itu kayak 10 pun bisa. Kayak keren kan? Keren banget. Iya.
ya aku juga tahu sih emang perjuangannya dia nggak semudah itu gitu loh buat sampai sekarang. Oke. Menurutmu ya, dari kelas 3 SD sampai sekarang mau kelas 3 SMP, yang bagus di karate itu menurutmu itu yang kayak gimana? Kayak mungkin gerakannya atau gimana? Mungkin kamu bisa jelasin. Dari dulu aku tuh jatuh cintanya ya itu sama kata, sama gerakannya. Iya. Itu apa kayak pertama gitu, pandangan pertama itu ya gitu, sukanya sama kata. Tapi setelah aku latihan terus, malah aku jadi anak komite gitu loh. Malah yang tarung gitu loh. Tapi itu kan semenjak kelas 5 aku tuh ikut komite terus. Tapi karena pas itu ada O2SN, sedangkan O2SN itu harus kata komite kan. Jadi aku nggak mau harus latihan kata juga. Ya sampai sekarang ini. Kata komite ya. ya. Benar. 2 ya. Ikut 2. Yang lebih berat itu yang mana? Kalau gini nggak bisa dibandingin sih, karena masing-masing dari 2 kata sama komite ini kayak ada sesuatu yang sama-sama susah dan sesuatu yang sama-sama gampang gitu. Jadi kayak nggak bisa lah kita bandingin mereka berdua gitu. Kalau waktu komite gitu kan, waktu pertandingan komite, apa namanya? Pasti kan kita fight-nya itu sama orang lain kan, gitu kan, nggak kayak sama yang kata itu. Kalau kata itu kan lebih ke gerakan kan. Iya benar. Nah kalau yang di komite nih main sama orang lain nge-fight gitu, kamu pernah nggak cedera? Pasti pernah ya, tapi cedera yang paling parah itu kayak cedera di bagian mana dan sembuhnya itu berapa lama gitu? Kalau cedera sih pasti sering banget ya, hampir setiap main tuh pasti cedera gitu loh kan. Karena kita kan misal kayak mukul atau nendang kayak nggak tepat gitu loh, paham nggak sih? Jadi kayak misal mukulnya harusnya gini, tapi mukulnya kayak gini, kayak kan ini kan. Oh iya. Kalau cedera itu aku pernah di kaki, itu di bagian apa punggung kakinya. Jadi pas aku nendang itu kena sininya musuhku. Kena sikut musuh. Iya, sikut musuh. Kamu tahu kan itu seberapa sakitnya? Iya, Sakit banget kan. Nah, Iya. aku tuh mana nendangnya itu pas lagi emosi gitu loh. Karena ketinggalan poin juga. Pas nendang kena situ, terus akhirnya kayak kan udah kan diamek itu kayak di apa sih? Dipisahin gitu loh, paham kan? Nah, itu akhirnya aku ke medis itu dikasih kayak semacam apa sih, kayak counterpain gitu loh. Oh iya. Tapi yang nyemprot gitu, tahu kan? Oh iya, tahu. Yang spray gitu loh. Yang dikasih itu kan. Itu kan dingin kan, cold spray gitu kan. Iya. Terus ya emang ngefek, tapi ngefeknya cuman pas pertandingan doang gitu loh. Paham kan? Jadi pertandingan itu aku udah nggak ngerasain apa-apa, ya masih ngerasain ya, kayak masih ngerasain dikit lah, tapi nggak sesakit yang awal kan karena udah disemprot tuh. Nah tapi selesai pertandingan itu rasanya kayak sakit banget. Aku sampai kaget kan, gara-gara kan nggak sadar kan awalnya itu, kayak aku pikir cuman oh ya udah sih cuman kena gitu doang. Kamu tuh ternyata apa bengkak. Bengkak tuh kayak sampai ini kan, bengkak itu ini kayak bengkak tuh sampai bengkak lah pokoknya. Kayak kelihatan banget. Iya, kelihatan banget bengkaknya, sampai pokoknya setelah pertandingan itu malah kayak sampai besok jalan. Terus itu dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke orang urut atau gimana tuh? Kayak penanganannya itu gimana sampai kamu bisa? Aku nggak ngebawa, soalnya kalau ke tukang urut juga takut sih. Sakit banget iya. ya. Soalnya kan soalnya itu dipegang aja udah kayak iya. Aduh gila, sakit pola. Terus sembuh berapa lama? Itu aku kurang tahu ya, maksudnya kayak kurang tahu lebihnya berapa minggu, tapi kayak 2 mingguan. Dan itu pun kayak masih ada kayak bekas-bekas, meskipun udah kempes tapi saya kayak kelihatan nonjol gitu.
Oh iya. Nah, karena badan yang sakit kan cuman kayak satu sisi doang gitu ya. Iya. Itu malah sampai jari-jari itu ikutan sakit. Merambat ya. Iya, sakit bener ya. merambat. Terus kayak setelah agak kempes, itu di pinggir punggung kaki itu kayak ada kayak biru-biru kemungan gitulah. Aku nggak tahu itu apa, mungkin uratnya atau apa. Nah, mungkin karena efek dari pembengkakan itu mungkin. Iya, karena iya sih, bener cedera sih. itu biasanya kamu ngeredainnya atau mungkin apa ya, biar nggak ngerasa sakit banget pas jalan itu kamu kasih apa? Biasanya kalau aku cedera ya misal kayak kesleo atau terkilir dan lain-lain ya. Iya. Itu aku makanya selalu pakai counterpain. Counterpain itu kayak penyelamat pertama aku gitu loh. Oke. Jadi kayak rutin gitu loh tak kasih Iya. counterpain. Jadi dari pagi, siang, sore, malam itu selalu aku kasih counterpain. Jadi kayak apa sih, enakan gitulah. Iya, iya. Ya kamu kan tadi udah nunjukin ini ya, medali-medalinya nih. Iya, bener. Mulai dari perunggu, emas dan yang lain-lainnya. Mungkin kamu bisa nunjukin sertifikatnya biar lebih jelas lagi kamu ikut pertandingan apa aja, juaranya berapa, kapan, dan di mana. Kalau sertifikat aku bawa sih, bentar ya. Oke. Agak ribet sih ini emang nih. Bentar. Nih, aku ambilin 2 aja ya. Oke. Itu yang dari Kalimantan kemarin atau kalau ini yang dari Kalimantan. Oh, teman-teman. Paman Birin. Iya. Nih, lihat. Bentar ya. Iya. Juara 3 pemula kata bergu sama juara 1 pemula kumite. Ini ada plus 45 kg putri, itu maksudnya gimana sih? Ya, jadi itu Beratnya? Iya, beratnya. Kan kalau nggak salah di situ tuh ada 4 kelas ya buat pemula putri. Pokoknya aku ingatnya cuma 2, yang min 45 sama plus 45. Karena beratku udah lebih dari 45, jadi ikutnya ke plus 45. Plus 45 itu kelas ya istilahnya kayak kelas atas gitu sih. Soalnya udah nggak ada batasannya gitu loh. Paham nggak sih? Iya, Jadi iya, kayak iya. sampai 55 pun masuknya ke sana gitu. Oke, gila keren banget ya. Kalau dari tahun 2022, kalau dihitung-hitung mungkin dikira-kirakan aja, kamu udah membawa piagam, sertifikat piagam ini sama medali itu udah berapa banyak sih kamu bawa ke rumah? Wah, kalau berapa banyaknya sih aku nggak pernah ngitung ya. Mungkin kalau di atas 20 dalam setahun nyampe, atau mungkin di atas 10 gitu, di bawah 20. Di atas 10 sih mungkin ya. Di atas 10. Iya. Keren banget ya. Itu dalam setahun ya. Ya benar. Marak-maraknya pandemi ya. Ya. Kira-kira ada nggak kamu tetap ikut pertandingan itu, atau kamu lebih ke latihan aja dan nggak ikut pertandingan kejuaraan? Jadi untuk kalau pandemi kemarin itu aku sama sekali nggak ikut pertandingan karena juga nggak ada yang mengadakan pertandingan gitu loh. Oh iya, Kan iya karena benar juga. COVID kan kita kan nggak boleh kumpul-kumpul gitu, jadi beneran nggak ada pertandingan. Ada sih pertandingan online tapi aku nggak minat aja sih. Iya, Soalnya feel-nya kalau- beda ya. iya, bener Kalau banget. online itu. Kalau online dan tuh- pasti juga kurang fair. Soalnya Iya benar. Soalnya kan mungkin aja ya salah satu misal kita lagi fight gitu sama musuh, misal kata. Enggak, kalau pertandingan online itu cuman kata doang, nggak ada komite. Soalnya kalau komite kan Ya gimana susah. fight-nya? Iya. Kan cuman kata doang. Iya, Kalau kata kata doang. kan gerakan. Iya. Ya gitulah, aku nggak minatnya sama kejuaraan online itu ya kayak gitu. Kayak kadang emang nggak fair gitu loh, nggak adil. Jadi mungkin ada permainan gitu loh di panitianya. Jadi kayak aslinya yang bagus ini tapi yang dimenangin ini gitu. Oh iya. Ini apa namanya? Kan ada beberapa itu ya, tingkatan sabu itu ya, dari yang terendah Iya, sampai yang ke lebih tinggi. Nah, kita bisa ikut pertandingan itu dimulai dari sabuk apa? Kalau sabuk itu terserah mau dari sabuk apapun kamu boleh ikut pertandingan. Tapi biasanya nih ya
kalau putih, kuning, hijau, ya Putih, kuning, mungkin, hijau. ya. Itu mereka ikutnya eksebisi. Kalau nggak eksebisi ya festival. Jadi itu tuh kayak gimana ya? Gimana bilangnya? Kayak itu tuh ada pertandingan lah, istilahnya ada pertandingan. Tapi emang khusus buat anak-anak yang masih sabuk kecil-kecil gitu kayak ya putih. Kalau misal kata yang dimainin itu kata dasar. Jadi kayak misal kata 1, kata 2, kata 3, kata 4, kata 5. Gitu. Kalau buat namanya aku agak lupa sih dari kata 1 sampai 5 gitu. Untuk yang komite sama, mereka sama pakai face mask, body protector, hand protector, terus sama foot protector gitu. Sama gamsil, jangan lupa gamsil. Itu biasanya yang anak-anak lupa itu gamsilnya, sampai biasanya ditegur tuh sama wasitnya kayak gamsilnya mana gitu. Padahal kayak udah ngerasa pakai gamsil ternyata belum pakai. Itu penting banget kalau gamsil itu. Gitu. Kamu udah pernah mengikuti sebuah kejuaraan sebelum sabuk hitam? Pernah dong. Jadi Di sabuk apa kalau boleh tahu? Aku pernah itu dulu ikut pertandingan itu ikut ekstra, paham nggak sih? Jadi ekstraku itu daftar pertandingan gitu loh. Nah aku tuh disuruh ikut kan komite. Lah aku ikut itu kalau nggak salah juara dua Unesa Cup kalau nggak salah. Itu tahun 2019. Itu kamu sabuk apa? Sabuknya hijau kayaknya, hijau ya. Sabuk Kamu hijau. baru dapat sabuk hitam di tahun 2021. Iya, 2021 atau 2022 gitu. Aku lupa pokoknya bulan Agustus. Oh iya ya, oke. Ya kalau aku lihat dari pihak kamu itu ya, mungkin kamu bisa nyeritain lagi soal gimana kamu mendapatkan piagam gitu. Dan karena tadi kan yang aku tanyain itu kan yang itu ya medalinya ya walaupun sama, tapi tetap aku tanyain yang piagam ini. Mungkin kamu mau cerita Iya, soal bener. piagam ini? Aku mau cerita tentang piagam yang dari Kalimantan kemarin ya. Ini kan Paman Birin Cup ini yang kata bergunya yang juara 3. Jadi aku tuh kan main itu hari ke 1. Aku main kata itu hari pertama, terus kata perorangan hari pertama sama kata bergu hari pertama gitu kan. Nah, kata perorangannya kan aku kan tuh kalah kan. Memang belum beruntung lah istilahnya karena aku pas itu kayak goyang gitu loh. Maksudnya gerakannya ada yang goyang. Tapi untuk yang buat kata bergu ini ya puji Tuhan dapat juara 3 lah. Meskipun aku sama temanku itu latihannya itu kayak cuman 2 hari doang. Oh, wow. Beneran, cuman 2 hari doang. Bergu itu berapa orang sih? Bergunya kan 3 orang. Jadi depan 1, terus yang belakang 2. Nah, aku kan setelah menang ini, setelah menang perorangan bergu kan, bergu putri. Itu dipanggil. Berguku itu dipanggil kan. Itu tapi itu kayak beberapa selang waktu selanjutnya gitu loh, paham nggak sih? Kayak mungkin 10 menitan atau 20 menitan tuh baru dipanggil. Ya kan? Nah, sedangkan aku habis dari sini gitu, habis main pemula ini, aku langsung ke atas ke tribun bilang sama pelatihku kayak, "Sensei, ini saya sama teman-teman mau pulang duluan, gimana? Boleh apa enggak?" gitu kan. Nah, senseiku tuh udah ngizinin, "Oh ya udah enggak apa pulang dulu. Kamu kan lagian besok juga masih main komite." Terus aku bilang, "Oke, sensei pulang dulu." Terus aku bilang, sebelum pulang tuh kayak aku bilang juga kayak piagamnya gimana sensei gitu. Terus katanya wes gampang lah piagamnya, nanti diambilin sama anak-anak yang lain gitu toh. Nah, perjalanan pulang itu kan HP kan mati kan, baterainya itu udah habis. Tapi untungnya kan pulang bareng temen-temen yang lain juga kan. Nah, itu tiba-tiba di grup itu ada yang ngechat kan kayak, "Jingga CS di mana gitu, ini disuruh ngambil sertifikatnya gitu." Kan agak panik ya kayak, "Loh, kita udah pulang Kak, terus habis gitu kita udah lumayan jauh dari gor gitu, terus gimana?" Terus si kakak seniorku bilang kayak, "Olah, yaudah gak apa kita wakilin aja gitu." Terus aku bilang, "Oke, makasih ya Kak."
Nah udah nih kakak seniorku ini kayak bertiga kan, cewek-cewek semua. Itu kayak ya istilahnya kayak cuman sebagai formalitas aja gitu loh, maksudnya cuman foto doang. Iya, iya. Nah tapi pas kesana itu kayak ditanyain kan, kak sertifikat juara 3 pemula kata bergu putri di mana ya? Terus kakaknya bilang bentar ya kak, tunggu bentar gitu kan. Bener tuh udah lumayan lama. Terus akhirnya si kakak seniorku ini balik lagi ke tribun, terus bilang sama kakakku kan kayak itu sertifikat yang pemula bergu putri yang juara 3 nanti ambilan ya gitu kan, kayak soalnya mbaknya tadi bilang tunggu beberapa menit gitu kan. Nah kakakku kan juga kayak apa ya, dia bantuin tapi dia nggak ikut tanding gitu lah. Kakakku ini dia kan ngurusin anak-anak juga, jadi mungkin kelupaan, akhirnya sertifikatnya itu nggak diambil. Oh, Iya nggak diambil sertifikatnya, jadinya ya udah, kalau misalnya sertifikatnya itu nggak diambil, ya udah nggak dapet sertifikat. Nah hari kedua itu kan aku kayak nggak kepikiran juga, soalnya aku kan komite kan, tanding komite, jadi kayak wah beneran nggak kepikiran. Nah teman berguku itu juga nggak ada yang ingetin gitu loh. Iya, iya. Jadi kan Tapi mereka semua dapat. belum dapat. Oh iya. Terus akhirnya baru nanya itu hari ketiga. Baru nanya itu hari ketiga. Terus kayak aku tanya kan sama kakaknya. Dan aku tuh kamu tahu tanyanya itu kapan? Pas udah penutupan, pas udah pertandingan itu selesai. Wah. Jadi pas udah adminnya, panitianya itu udah beres-beres, aku tuh baru tanya kayak, soalnya kan itu kan dari siang sampai malam itu lumayan padat sih, kayak kita foto bareng, terus habis gitu yel-yel kan, terus habis gitu perebutan juara umum, pokoknya nanti kumpul-kumpul gitu loh ya kan, kayak foto-foto sama temen. Terus baru inget itu ya itu pas apa namanya, pas sudah selesai semua baru inget. Dan akhirnya kayak aku bilang kan ke kakak seniorku kayak, kak aku lupa ngambil piagamnya gitu kan. Terus nah ya itu kakak seniorku kan ya sabar lah, untungnya sabar, tapi nggak sabar itu pelatihku kayak marah-marah, bukan marah-marah sih, kayak lebih ngapok-ngapokin sih, kayak kapok ini apa sertifikatmu gitu kan, bla 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 gitu tuh. Aku kan makin panik tuh, kayak gimana nih kak, aku nanyain kan, kayak terus akhirnya kakaknya itu ngasih solusi gitu loh, kayak apa nanti itu kan udah kayak jam 11-an, aku masih di gor. Terus si kakaknya ini bilang, kayak kakak adminnya ini bilang nanti coba nunggu 1 jaman lagi lah, setengah satuan mungkin, atau jam 12-an nanti. Iya nanti ke Dispora Kalsel gitu. Terus akhirnya lah aku kan panik tuh, karena aku kan bukan orang Kalimantan kan. Sedangkan untungnya nih kakak seniorku ini kan orang Kalimantan dia ini, jadinya bilang udah gak apa-apa nanti aku ambilin aja gitu nanti sertifikatmu gitu. Dan beneran diambilin jam 1 itu, beneran diambilin ke Dispora. Aku kayak nyesel banget gitu kan, maksudnya kayak apa, beneran lalai gitu loh dalam masalah kecil ini gitu loh. Ini kan masalah kecil doang tapi bisa sampai segininya, karena aku juga nggak enak gitu loh ngerepotin orang lain gitu. Itu deh ceritanya. Mungkin ini terakhir ya. Kira-kira poin terbesar buat poin terbesar itu ada di kejuaraan apa sih, kayak kan ada nasional, internasional, itu paling terbesar itu di apa, internasional atau mungkin ada yang lebih besar lagi? Kalau mungkin paling terbesar sih ya internasional, tapi kita lihat dulu nih, misal kayak Popda tuh ya kan, Popda, itu internasional Popda? Bukan, kalau Popda nasional, jadi satu Indonesia doang. Nah Popda ini itu dia nilainya gede kalau buat capres ya kan, terus kayak Porprov, terus PON, apalagi PON itu gede banget nilainya. Itu tapi nilainya itu berapa sih kira-kira kalau nilai ya nggak tahu sih, pokoknya nilainya itu gede gitu buat sesuatu. Tapi kan puluhan karena mungkin? Porprov maksudnya nyampe puluhan nggak, atau mungkin poin apa dulu nih, kayak kalau misal dijadiin kayak poin capres ya mungkin nyampe lah kalau puluhan. Nah
Tapi karena aku kan masih mula kan, aku masih umur tahun ini masih 14, jadi ikut kayak perprof sama pon. Karena iya, kalau iya. yang ikut itu kalau nggak salah pokoknya udah 17-an, nggak tahu pokoknya aku lupa. Nah kalau internasional itu kayak gini, kayak yang karate international open championship kemarin yang di Jogja. Iya. Ini nilainya lumayan gede. Oh. Tapi kalau dibanding sama kayak apa namanya porprov popda itu mungkin lebih gedean popda. Sama O2SN yang paling gede itu O2SN sih kalau menurutku. Itu ini pasti kalah meskipun ini internasional tapi kalah. Soalnya kalau misalnya internasional kalau mau dapat nilai gede ya sekalian kayak BKF kayak gitu-gitu, paham gak sih, kayak AKF gitulah pokoknya. Setauku sih kayak gitu ya. Iya, iya. Oke, terima kasih buat sharingnya Jingga. Sama-sama. Mulai dari cerita awal ikut karate, terus cerita suka dukanya waktu di Kalimantan kemarin, jauh-jauh ya dari Pulau Jawa, pulang-pulang membuahkan hasil, terus akhirnya bisa sharing ke teman-teman ini ya. Dan mungkin cukup di sini pertemuan kita ya teman-teman sama Jingga, dan mungkin apa yang pesan tadi disampaikan bisa dipelajari sama teman-teman dan bisa bermanfaat untuk teman-teman juga ya. Dan yaudah, mungkin Jingga ada sepatah kata untuk terakhir kalinya ke teman-teman. Buat teman-teman yang ikut sesuatu gitu, yang ikut kegiatan itu usahain kalian seriusin gitu loh. Kayak kalau misal kalian gagal ya jangan patah semangat, kalian harus terus ngelakuin itu sampai kalian puas tuh. Ya, oke. Terima kasih ya Jingga Ya, sama-sama. buat waktunya bisa hadir di tempat ini, dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap dukung kanalnya Spenfora dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan juga tunggu ya video-video selanjutnya dari Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Terima kasih semuanya. Dadah teman-teman.